membawa sikap hati yang terbaik, semangat yang terbaik yang kami miliki untuk kami boleh datang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini hati kami. Yuk teman-teman kita yang siap beribadah, mari kita katakan amin. Amin. Lord.
sebuah rasa yang sulit diungkapkan, tetapi sangat mengganggu akhir-akhir ini. Kangen banget, udah lama gak nongkrong di lounge gereja. Padahal tiap kali diajak, selalu buru-buru pulang. Kangen banget ibadah di gereja. Padahal dulu sering males-malesan datang ke ibadah. Kangen banget bisa mendoakan di komsel. Padahal dulu kalau diajak, jawabannya, sibuk nih ada urusan. Sekarang semua itu jadi hal yang sulit dilakukan. Karena kita harus di rumah aja demi kebaikan kita bersama. Sabar ya. Kita bisa tetap saling terkoneksi dari rumah dan pandemi ini akan membuat kita kuat bersama-sama. Halo Sparkling. Wow, ternyata kita pertama harus pakai masker ya, Dev? Harus pakai masker dulu untuk mengikuti protokol kesehatan. Betul, teman-teman di rumah juga tetap harus menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Rajin cuci tangan, sering-sering minum vitamin juga boleh kali, Pakai Dav? masker kemanapun kita pergi yang pasti. Betul banget, dan tetap jaga jarak kayak kita, jarak. Dav. Dan Dav, jangan lupa, bulan ini kita ada spesial. Apa tuh, Do? Karena bulan ini kita mau merayakan anniversary Sparkling Community Yang ke 9. Dan tidak terasa ya setelah Iya, 9 tahun. Dan beberapa hari yang lalu kita udah ramai juga di sosial media, Dav. Bener banget. Nah, kita sekarang mau bacain komen-komen tentang cerita pertama mereka datang ke Sparkling. Do. Betul banget. Oke, yang pertama. Yang pertama, dari gue ya? Iya, dari Oke, lo. dari Silakan, gue. silakan. Yang pertama ada Pratama Tevolius. 2013 join Sparkling karena dari kampus cukup kaget dan ibadah ada lampu disco kayak di bar. Waduh. Bahaya nih. Udah mau kabur tapi pas dengar firman Tuhan sangat memberkati dan sangat diterima walaupun bukan asli Jakarta katanya gitu. Wah. Dan memang keren banget sih ibadah keren Sparkling. banget sih ibadah Sparkling. Didukung. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tetap keren. Betul. Dan nextnya ada siapa lagi, Dav? Nextnya ada Smiley Kak. Tahun 2015 pertama kali malah datangnya ke ibadah umum. Itu pun salah jam. Udah telat banget katanya. Terus diajak Rika sama Edo ke Youth hari Sabtu. Pertama kali ibadah terasa asing banget karena musiknya, terus lompat-lompat pas praise. Tapi di sini gue menemukan orang-orang yang saling membangun satu sama lain. Wow, ini berarti bukti bahwa Sparkling menjadi sebuah komunitas ya. Bener banget. Dan juga keluarga satu sama lain. Dan yang terakhir ada Hafel dan terakhir. Nababan.
Aku join tahun 2009, inget banget masa putih abu-abu namanya masih Youth Palem, belum Sparkling. Awalnya Komsel dulu diajak sama Yuwina Kartika, Puput, Theo, dan Novi, sama almarhum Daniel. Terus ke ibadah, terus jadi tahu sate, ikut SPK pembinanya Glenis, sayang banget sama kakak Glenis, temen komitnya juga sama Putri _DWP, DPW. Sayang juga Kaput gitu. Berkat mereka gue tahu hidup gue itu bukan hal sia-sia tapi harus jadi berkat. Bener Banyak hal yang gue dapat dari mereka, gue ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Kalau nggak lewat seperti mereka jadi alatnya, hidup gue udah kemana-mana. Thank you guys, thank you Sparkling. Wow. Banyak banget ternyata yang merasa diberkati oleh Sparkling. Betul, setelah perjalanan selama 9 tahun ya. Dan Iya. hari ini kita juga nggak lupa, hari ini kita mau ibadah, Dav. Betul Kita mau banget. siapin hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita boleh berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya, Kita mau berdoa dulu. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberikan kesempatan kami Tuhan untuk beribadah sekali lagi. Hari ini kami ingin melompat bersama-sama Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, biarlah hari ini Engkau yang bless dimanapun kami berada. Engkau yang bless Tuhan setiap dari kami, supaya kami bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru Tuhan daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sparkling, mari siapkan hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Amin. Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's
Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Bahkan dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna buat setiap kami. In the mountain air, in the valley low, You are always there, You are always close. I can feel Your grace as You guide my steps in the darkest place. I know who You are. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, You are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in You will never be ashamed. I know who You are. You have walked the earth and You understand. You know every hurt and You hold my hand. Though the storms may rage, they still know Your name. Jesus, I know who You are. I know who You are. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, You are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in You will never be ashamed. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, You are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in You will never be ashamed. I know who You are. Because You are my God, I know it's who You are. I may not have much left, but You provide. With every waking breath, I lift You high. You hear my every breath. You are by my side. God, I know You. God, I trust You. I may not have much left, but You provide. With every waking breath, I lift You high. You hear my every breath. You are by my side. God, I know You. God, I trust You. Oh God,
berkuasa. Sebab kami beri hidup, kami beri hati kami, semuanya bagimu. Sebab kami percaya Tuhan, kami milik-Mu. Sebab kami percaya Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah. Sebab kami tahu Engkau satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami tahu siapa yang berkuasa atas setiap hidup kami. Hari ini kami tahu siapa yang memegang kendali buat setiap hidup kami. Hari ini kami tahu siapa yang memerintah buat setiap hidup kami. Hari ini kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini Yesaya 40 ayat 31. Tuhan berbicara buat setiap kita di tempat ini. Baik engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun hari ini. Mari dengarkan ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Biar hari ini Tuhan, kami mau katakan kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau buat setiap hidup kami Tuhan. Kami mau menanti-nantikan apa yang menjadi pengharapan kami. Kami mau menanti-nantikan apa yang mau Tuhan lakukan buat setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu hari ini kami gak punya apa-apa Tuhan. Bahkan kami gak bisa memberikan apa yang seperti Engkau berikan buat setiap kami. Tapi kami percaya Engkau yang menyediakan buat setiap kami Tuhan. Kau menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Bahkan hari ini kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat setiap hidup kami. Kami bersyukur. Mari naikkan setiap pujian-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari nyatakan Dia yang memberikan kemenangan buat setiap hidup-Mu. Mari nyatakan Dia menyediakan segala yang kau perlukan. Menyediakan segala yang kau butuhkan. Bahkan di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna buat setiap kita. Haleluya. May not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath. You are by my side. God, I know you. God, I trust you. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath. You are by my side. God, I know you. Come on, say it again. Oh, I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I lift you high. You hear my every breath. You are by my side.
Dan hari ini kami mau percaya Engkau menyediakan segala yang kami perlukan, bahkan yang kami butuhkan. Hari ini kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Engkau satu-satunya Raja buat setiap kami. Kami berikan pujian terbaik, sorak-sorai terbaik kami hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dalam tema besar kita, yaitu adalah modeling. Namun hari ini saya beri judul khotbah saya yaitu stand up comedy. Nah, apa teman-teman yang kita bisa pelajari? Hari ini kita belajar tentang kehidupan seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu seorang yang memiliki kekuatan besar, seseorang yang punya talenta besar, talenta yang luar biasa, karisma yang wow. Tapi hidupnya berakhir dengan tidak baik, teman-teman. Teman-teman tahu siapa? Nah, kita lihat dulu gambar satu ini. Coba tebak, siapakah ini? Kalau teman-teman searching di Google, pasti gambarnya tentang pribadi ini dengan singa. Ada banyak, gak tahu digambarkan, mungkin karena gambaran kekuatan yang besar. Ya, saya percaya teman-teman tebakannya benar, yaitu Simpson. Siapa Simpson, teman-teman? Simpson terkenal sebagai orang yang kuat dan perkasa. Dia pribadi yang terkuat, yang pernah ada, yang kekuatannya diberikan oleh Allah. Nah, namun teman-teman, siapa yang menyangka orang seperti ini yang tak terkalahkan itu akan berakhir hidup yang mengenaskan. Kita akan belajar tentang kehidupan Simpson, teman-teman. Tentu ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana kehidupan Simpson dimulai, bagaimana dia menjalaninya, dan bagaimana kehancuran kehidupan Simpson itu terjadi. Teman-teman, ada banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini, kita gali tentang kesalahan-kesalahan, hal-hal yang dilakukan Simpson selama kehidupannya dia. Sebelumnya kita akan belajar, teman-teman, Simpson itu berasal dari bahasa aslinya, yaitu Ibrani, itu artinya Simpson. Dari Simpson, lalu Yunaninya Samson, dan teman-teman bisa lihat dalam bahasa Ibrani itu asal katanya itu adalah Shemes. Apa artinya? Itu adalah matahari, teman-teman. Mungkin berarti matahari kecil yang diberikan teman-teman nama ini dari orang tuanya dengan harapan supaya Simpson bisa menjadi penerang, cahaya bagi bangsa Israel. Teman-teman, Simpson itu lahir pada permulaan penindasan 40 tahun bangsa Israel oleh Filistin. Apa yang terjadi, teman-teman? Simpson memulai karirnya sesudah pertempuran hebat dekat Afek, kira-kira tahun 1070 sebelum Masehi. Ketika orang Filistin merebut tabut perjanjian dan membakar kota Silo, itu dalam 1 Samuel 4, orang-orang Israel yang ketakutan menundukkan diri ke bawah tekanan Filistin. Sehingga tidak ada pertobatan nasional, teman-teman, atau keinginan akan munculnya seorang pembebas selama 20 tahun masa pengabdian Simpson. Jadi Simpson itu seperti sebuah harapan yang baru bagi bangsa Israel. Pada saat dia lahir, Tuhan memberikan visi untuk Simpson. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5, firman Tuhan katakan gini, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin, teman-teman. Jadi jelas ada visi yang besar atas Simpson, teman-teman, untuk orang Israel. Tuhan mendesain, Tuhan mempunyai mimpi untuk Simpson. Ada visi yang Tuhan taruh untuk Simpson, teman-teman, bagi orang Israel. Nah, teman-teman, namun Simpson, saya setelah saya baca, teman-teman, Simpson itu tidak berhasrat
mewujudkan visi Tuhan. Dia seperti tidak mau atau sungkan untuk memenuhi keinginan Tuhan. Dia lebih menginginkan memenuhi hasrat keinginannya, teman-teman. Saya pikir ini sesuatu hal yang terjadi sama hidup kita juga hari-hari ini, teman-teman. Ada banyak kita menggenapi mimpi yang kita mau dibandingkan mimpi yang Tuhan sudah desain buat hidup kita. Simson itu ibarat seperti orang yang kaya, yang berlimpah hartanya, teman-teman, tapi tidak punya hati untuk menggenapi kehendak Tuhan. Makanya teman-teman, kalau teman-teman lihat perkara kedagingannya yang Tuhan izinkan pakai teman-teman untuk membentuk hidup Simson. Apa buktinya, teman-teman? Simson selalu, teman-teman, tercatat di Alkitab, selalu menggunakan kekuatan yang besar, kehebatannya. Bahkan ketika dia melihat wanita, dia bisa langsung mengingininya dan menidurinya. Seorang nazir Allah, pembebas Israel, teman-teman. Tapi hal itu terjadi. Simson, teman-teman, bukan tidak hanya memiliki visi atau hasrat untuk menggenapi visi, Simson juga kurang menghormati firman Tuhan. Simson hidupnya hanya untuk diri sendiri. Dia tidak memikirkan apa yang Tuhan sudah firmankan, teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan ayat ini, teman-teman. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampirinya. Wow. Melihat, langsung menghampiri. Sedemikian rupanya, teman-teman, kehidupan Simson didrive oleh hasrat keinginan nafsunya, teman-teman. Nafsu itu berbicara tentang mendapatkan apa yang kita inginkan sekalipun mengorbankan orang lain. Siapa yang dikorbankan oleh Simson hari ini? Ya, bangsa Israel, teman-teman. Bangsa Israel dikorbankan oleh Simson untuk hanya mementingkan nafsunya Simson. Teman-teman, namun begitu Simson tetap Tuhan kasih kesempatan. Dia sebagai nazir Allah, teman-teman, dia memiliki pengurapan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20, firman Tuhan katakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Teman-teman, apa yang terjadi sama hidup Simson, teman-teman? Ketika pengurapan Tuhan tetap tinggal dalam hidup dia, tapi ada satu hal yang membuat Allah meninggalkan hidup dia. Teman-teman bisa lihat, puncaknya adalah ketika dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah, saudara. Bahkan teman-teman bisa lihat, dia memberitahukan kepada Delila, dia lupa bahwa semua yang dia dapat itu dari Allah. Allah beri sama dia cuma-cuma. Bahkan ketika dia pikir kekuatannya itu, teman-teman, melekat dan tidak akan hilang, sehingga dia bisa berikan rahasia itu. Dan saya mau informasikan kepada setiap teman-teman, pernahkah saudara bayangkan hari ini ketika Simson masih merasa hebat, namun Tuhan sudah meninggalkan dia? Apa, teman-teman, yang terjadi sama hidup dia ketika dia tahu Allah meninggalkan hidup dia? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan, teman-teman. Simson sudah menyangkal, menolak, dia mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Dia berpikir semuanya masih oke. Tapi dia tidak pernah tahu, teman-teman. Sampai ada satu kejadian bahwa bangsa Filistin datang menyergap dia. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Simson ditangkap. Saudara, Simson tidak hidup dengan kedisiplinan.
ia tidak hidup dengan pengendalian diri. Samson hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Itu yang membuat teman-teman dia menjadi tertangkap, disergap, dan dia menjadi orang tawanan. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat selanjutnya teman-teman, ayat 21 sampai 22, firman Tuhan katakan gini, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini ada kata-kata yang unik teman-teman. Rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Pertanyaannya saat mulai tumbuh teman-teman, apakah kekuatannya kembali? Enggak. Agak unik. Padahal kita tahu kekuatan Samson ada di rambut. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata kekuatannya tidak kembali. Ini yang membuktikan bahwa sebenarnya kekuatan Samson bukan di rambut teman-teman. Itu hanya pesan Tuhan. Tapi esensi sesungguhnya adalah kekuatan Samson itu adalah pemberian Tuhan. Adalah sumbernya Tuhan itu sendiri. Teman-teman, apa yang kita banggakan hari ini? Terkadang kita mencari hal-hal yang sifatnya karisma, sifatnya talenta, sesuatu hal yang fantastis. Tetapi tahukah teman-teman, hidup kita berasal dari Allah. Tahukah teman-teman, semua yang kita punya sumbernya adalah Allah. Teman-teman, ciri-ciri orang yang sudah ditinggalkan Tuhan menurut versi Samson, yaitu yang pertama dia tertangkap, tertawan teman-teman, tidak berdaya, lemah, tidak ada kekuatan. Yang kedua, matanya buta. Dia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Dia tidak lagi bisa melihat kehidupan yang bagus teman-teman, kehidupan yang baik. Semuanya terlihat gelap, tidak jelas. Yang ketiga apa teman-teman? Terbelenggu sebagai budak. Ada banyak hal yang kita bisa lihat hari ini teman-teman. Kalau engkau sudah merasa hari-hari ini kehidupan kita sebagai budak, hari ini teman-teman jangan-jangan kita sudah terkena yang namanya sindrom Samson. Ya, kita bekerja capek-capek teman-teman, tapi seperti budak. Hutang kita hanya kerja untuk bayar hutang. Atau teman-teman bekerja hanya untuk dipaksa seperti kuda yang dipecut teman-teman. Jangan-jangan kita sudah masuk dalam sindrom Samson teman-teman. Ingat teman-teman, kekuatan Samson itu berasal dari Allah. Tuhan yang beri. Karena itu datanglah kepada Allahmu teman-teman. Dia sumber kehidupan kita. Ada fakta penting yang kita perlu tahu teman-teman, teman-teman bisa baca. Yaitu Samson adalah orang yang terkuat dalam sejarah hakim-hakim. Yang kedua, dia melawan orang Filistin dengan gagah perkasa. Tapi yang ketiga, dia dikhianati oleh Delilah. Yang keempat, kematiannya mengenaskan. Yang kelima, perbuatan-perbuatan kekuatannya, teman-teman bisa lihat dia membunuh seekor singa, membunuh 30 orang Filistin, membunuh 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai, mencabut pintu-pintu gerbang kota Gaza, merobohkan tempat ibadah Dagon. Wow, luar biasa. Ini fakta yang terjadi teman-teman. Tapi sayangnya teman-teman, Samson selalu mengikuti keinginannya dibanding mengikuti kemauan Allah. Dia selalu jadi pusat, bukan Allah yang jadi pusat dalam kehidupannya dia teman-teman. Bagaimana hari ini teman-teman dalam pelayanan kita? Siapa yang jadi pusat kehidupan? Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 25, firman Tuhan katakan, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Samson untuk melawak bagi kita. Samson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saudara, sangat mengendaskan seorang hamba besar, seorang nabi besar, seorang nazir Allah. Dia akhirnya tertawan dengan mata yang buta. Akhirnya teman-teman, dia dilecehkan sedemikian rupa dan direndahkan sedemikian rupa dengan cara apa?
Dia dipanggil hanya untuk menjadi stand up comedy. Pelawak, teman-teman. Dan semua orang tertawakan dia. Saya berpikir, teman-teman, jangan-jangan kehidupan saya itu lucu buat orang lain. Begitu juga kita menjadi perenungan hari ini. Apakah kehidupan kita lucu buat orang lain atau malah hidup kita sudah berdampak buat orang lain? Saya berdoa Sparkling, kalau kemarin kita baru ulang tahun, yang ke-9, saya berdoa supaya visi Sparkling, supaya engkau tetap bercahaya dan beri dampak, teman-teman. Itu terjadi buat hidupmu dan saya. Hari ini kita belajar, teman-teman. Sungguh malang ketika pribadi seperti Simson, teman-teman. Akhirnya dia harus ditinggalkan oleh Allah, teman-teman. Hakim-Hakim 16 ayat 26 berkata gini. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia. Lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini. Supaya aku dapat bersandar padanya. Teman-teman, Simson berdoa ketika dia tahu kehidupannya sudah hancur. Ada harapan dalam hati dia, teman-teman. Dia tetap harus menggenapi apa yang menjadi panggilannya dia. Saya pikir secara manusia sudah terlambat. Tetapi ternyata ketika hati Simson sudah mulai lembut dan rendah hati, Simson mulai berpikir dan dia dapatkan ide. Dia berdiri di tiang-tiang penyangga rumah saudara. Lalu apa yang terjadi? Ayat 29 dia bilang ini. Kemudian Simson merangkul kedua tiang itu, yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Apa yang terjadi? Ayat 30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Wow, teman-teman, ada lagi ayat di bawahnya tertulis gini. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Wow, teman-teman bisa bayangkan bahwa Simson membunuh bangsa Filistin pada akhir hidupnya itu lebih banyak daripada semasa hidupnya. Simson memerintah menjadi hakim untuk Israel 20 tahun, teman-teman. Itu tidak sebanyak membunuh bangsa Filistin, teman-teman, selama beberapa menit saja dalam akhir hidupnya. Luar biasa. Saya percaya kita perlu belajar banyak hal, teman-teman, hari ini. Coba lihat, teman-teman, gambar ini. Saya merenung gambar ini ketika Simson ada di dalam tiang-tiang. Dia megang kanan dan kiri, teman-teman, tiang itu. Apa yang terjadi? Seakan-akan waktu saya merenung, teman-teman, seakan-akan Simson mau menyampaikan pesan buat kita, teman-teman. Yaitu, teman-teman, ada 2 tiang penyangga dalam hidup kita yang selama ini dia tidak jaga, teman-teman. Dia tahu ketika tiang penyangga ini hancur, maka hancurlah kehidupannya. Saudara, Simson tidak tercatat saat dia membawa bangsa Israel kepada Tuhan. Hampir saya baca, teman-teman, berulang kali tidak ada catatan yang menyatakan bahwa Simson menjadi imam. Simson menjadi perantara antara dia dengan Allah, dengan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Simson tidak melakukan banyak hal untuk hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Makanya, teman-teman, Simson ingatkan ada 2 tiang penyangga di dalam kehidupan kita. Apa, teman-teman? Tiang penyangga yang pertama itu berbicara tentang hubungan kita personal dengan Tuhan. Saya tanya kepada anak-anak rohani saya dan orang-orang sekeliling saya, menurut teman-teman, apa sih tiang penyangga hidupmu? Ketika engkau tidak melakukan, maka engkau akan hancur. Saya bertanya, teman-teman, apa yang membuat hidupmu hari-hari ini kuat? Dan hampir semua berkata gini, yang membuat saya kuat, Kak,
Yang pertama adalah hubungan saya dengan Tuhan. Saya bilang, iya, saya setuju. Kenapa? Karena jelas saya juga mengalami ketika saat teduh saya hancur, maka hidup saya juga hancur, saudara. Saya dosa terus mengintip di segala kehidupan saya. Ada banyak celah dalam hidup saya ketika saya tidak memiliki kehidupan bersama-sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saya tanya, apa yang jadi tiang penyangga hidup kita yang kedua? Yang kedua teman-teman, yang menjadi tiang penyangga hidup kita itu adalah hubungan kita personal dengan sesama. Komunitas, pembapaan, penemanan. Sudah belum teman-teman hari ini kita miliki hal itu? Dan kalau teman-teman perhatikan, Simpson kehilangan dua tiang penyangga ini, saudara. Maka dia tahu sekali bagaimana merubuhkan sebuah bangunan. Karena dia tahu teman-teman dua tiang penyangga hidupnya sebagai rumah Allah hancur sudah. Dia tidak hidupi dua tiang penyangga ini. Apa akibatnya? Hancur. Makanya teman-teman, waktu dia rubuhkan dua tiang penyangga itu, ada 3.000 orang yang dibunuh oleh Simpson. Bangsa Filistin mati. Lalu teman-teman, apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari-hari ini? Saya mau menantang setiap saudara hari ini. Bagaimana kehidupanmu teman-teman? Apakah kehidupan kita hanya jadi pelawak atau stand up comedy? Atau kita benar-benar memberi dampak, memberi warna buat orang-orang sekeliling hidup kita? Saudara, seseorang yang hidupnya tidak mencapai tujuannya akan berakhir hanya sebagai pelawak. Saya percaya sekali hari ini teman-teman. Kenapa Simpson disebut sebagai pelawak? Karena pada akhir hidup dia teman-teman, dia tidak menggenapi apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidupnya. Simpson mengalami titik di mana menyimpang dari sasaran. Saudara, kita perlu bangun hari-hari ini. Jangan sampai ketika kita belajar, kita sudah tahu firman, tapi kita tidak pernah berubah, saudara. Mari kita mau bangun hari ini kehidupan yang baru. Dan saya mau beri pesan terakhir buat siap kita teman-teman. Yaitu Tuhan beri pengurapan atau talenta atau karunia untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan kita. Saya berdoa buat siap teman-teman Sparkling. Kita bisa belajar dari kegagalan Simpson. Tapi saya berdoa supaya itu tidak menjadi kegagalan hidup kita. Mari, apa yang kau punya, gunakan hari ini untuk kepentingan orang lain. Tetap connect sama sesamamu. Dan saya mau bilang sama saudara, kita kuat kalau kita bisa bersama-sama. Saudara, Tuhan sayang pada setiap kita. Karena kita diberikan hari ini teman-teman kunci kehidupan teman-teman kita. Begitu juga teman-teman kita memegang kunci kehidupan buat hidup kita. Hari ini saya mengencourage teman-teman untuk ayo kita punya hubungan yang intim sama Tuhan sebagai satu tiang penyangga hidup kita. Yang kedua, tiang penyangga hidup kita itu adalah kita punya hubungan dengan sesama, komunitas, pembapaanmu, dan penemanan. Thank you buat hari ini teman-teman. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan kami berdoa. Kami sudah mengerti hari ini apa yang menjadi pesan-Mu di dalam kehidupan Simpson. Ajar kami untuk kami bisa hidup sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang menggenapi mimpi Allah, visi Allah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindukan, kami genapi, kami lakukan itu supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang dipulihkan, supaya banyak orang mengalami breakthrough. Terima kasih Tuhan, hidup kami hanyalah untuk Tuhan dan untuk orang-orang sekeliling kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.
Wow, luar biasa banget ya Dav ya. Merasa terberkati banget ya. Betul, dari sharingnya Kak Aris. Betul. Tentang dimana kita tetap harus punya menjaga hubungan kita sama Tuhan dan sama sesama kita, sama komunitas yang ada ya. And then teman-teman, hari ini kita juga memberikan pengumuman. Yang pertama, kita mau ingetin teman-teman untuk persembahan dan perpuluhan untuk transfer ke nama dan nomor rekening di bawah sini. Nah, kita juga nggak mau capek-capek ingetin teman-teman kalau kita ibadahnya itu hari Sabtu jam 6 sore. Betul, berarti setiap Sabtu jam 6 sore ya. Setiap Teman-teman Sabtu di jam 6 note sore. dan langsung dibiasakan saja. Pasang alarm tuh, pasang alarm. Betul, dan hari ini juga bulan spesial Dav. Iya. Karena Sparkling Teens sedang mengadakan Teens League dan sudah berjalan. Kemarin udah sempet yang ranking 1, yang Bible Quiz. Bible Quiz dan singing competition juga sudah, dan besok Kita bakal ada PMTL. Enggak. PUBG Mobile Teens League. Competition teman-teman. PUBG Competition ya, oke. Iya. Besok jam 3 sore. jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore live stream ya Live stream. di YouTube channel Sparkling Sparkling Teens. Oke, teman-teman pasti pada tahu. Dan Yang terakhir kita mau ngucapin happy birthday untuk Sparkling. Anniversary yang ke-9 bulan ke-9. ini. Dan semoga Sparkling menjadi melahirkan anak-anak muda yang cinta Tuhan. Dan menjadi terang di tengah-tengah generasi. Alright, Sparkling seperti tujuannya Sparkling itu sendiri. Iya. Betul banget. And then kita udah selesai Dav hari ini. Kita mau panggil seseorang yang sangat biasa aja. Untuk pimpin kita dalam doa tutup. Oke, Kau Oke, kita mau akhiri ibadah kita hari ini teman-teman. Luar biasa, mari kita perhatikan sama-sama firman Tuhan hari ini. Dan saya juga berharap kita semua setiap minggu kita beribadah, kita bisa antusias dan semangat. Kita bisa ngalamin Tuhan. Oke, siapa yang ngalamin Tuhan hari ini boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Iya, oke ya. Yuk mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan lewat penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami beribadah ini boleh menjadi sebuah kesegaran rohani yang baru. Untuk kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada Tuhan. Dan akhirnya hari teman-teman percayakan Engkau bahwa berkat datang dari Tuhan. Kalau Engkau percaya mari Engkau angkat hatimu, Engkau angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai setiap hidup kita untuk menjadi orang benar, menjadi sparkling di mana kita berada. Di dalam nama Yesus setiap kita terima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.